dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam kondisi yang sehat ya, harapannya seperti itu. Karena kesehatan itu sampai kapanpun priceless, atau istilahnya itu tak ternilai harganya. Dan alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, tentunya di interval waktu jam 7 sampai jam 8 pagi. Bersama dengan Pak Muhammad Idham Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Sesekali Anda juga bisa mampir ke websitenya beliau di muhammadidhamazhari.com. Akun Instagramnya juga ada, silakan Anda juga bisa mampir ke sana. Dan tema kita untuk pagi hari ini, kita masih ngobrol soal Google Businessku atau My Google Business. Karena kalau kita bicara tentang Google Business ini luar biasa banyak ya varian dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari begitu ya. Dan di program Digital Business Series ini juga Anda bisa simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk, dan LPPL Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Baik, saya sudah tersambung via Zoom ini dengan Pak Idham. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Luar biasa, semangat pagi, luar biasa. Pagi. Kalau dress code yang saya pakai dengan yang Pak Idham pakai ini mengingatkan saya pada ini ya, lagunya mendiang Michael Jackson, Black and White. Oh iya, Black and White ya. Iya. Betul. Kita masih ngobrol tentang Google Business dan hari ini tidak ada narasumber atau bagaimana ini, Pak Idham? Sahabat Mas Panji, ini sesi terakhir untuk Google My Business. Jadi judulnya itu apa ya judulnya? Review and Feedback ya. Review and Feedback Google Businessku pelaku UMKM Indonesia. Jadi saya akan review dan feedback ya, kasih feedback dari beberapa pelaku UMKM yang pernah kita ini Mas Panji, pernah kita masukkan di program ini ya. Seperti di awal ada Bu Evi ya, Bu Evi dengan jasa jasa psikologi mungkin ya di Sumeneb sana. Yang di Madura itu ya. Yang pertama itu betul, ya Bu Evi ya dari Sumeneb beberapa kali itu. Terus setelah itu ada Bu Deli ya, Bu Deli di Sidoarjo dengan teh rempahnya. Setelah Bu Deli ada Bu Hilmi masih di Sidoarjo dengan ini produknya dari sini Mozambi ya. Mozambi itu namanya ya? Makaroni ya, makaroni goreng Mozambi. Dan terakhir kemarin ya Mas Panji ya, minggu kemarin Bu Mai dengan kacang bawang ya, kacang bawang rempah dan bawang merah goreng, Mbak Mergo. Jadi kita mau ini Mas Panji mau review ya dan kasih feedback. Semua bagus ya. Oh ya sahabat, ini memang jarang orang buat Google My Business karena Google My Business ini bukan sosmed ya. Judulnya aja ada bisnis gitu ya. Jadi orang jarang sekali untuk membuat akun Google My Business. Seperti kalau sosmed kan ada Instagram, ada Facebook ya. Orang dengan senangnya posting di sana ya. Beda dengan Google My Business. Pastinya keperluannya hanya untuk bisnis. Oh ya, saya akan recap dulu ya Mas Panji, recap. Coba saya join di Zoom ya, recap bagaimana setting awal ya. Setting awal ada video di sini, ada video setting awal bagaimana, dan setelah itu setelah setting bagaimana kita konsisten pastinya posting setiap hari. Posting baik foto seperti yang pernah dilakukan Bu Mei, terus Bu Hilmi, ada Bu Deli, dan yang pertama kali Bu Evi di Sumeneb sana. Posting setiap hari berupa foto, terus ada foto dengan artikel, dengan call to action ya, call to action menuju ke nomor WA-nya, bisa juga ke landing page-nya atau webnya, web perusahaannya atau dan seterusnya. Saya mau recap dulu ya Mas Panji, recap untuk Google My Business. Ada video di sini sekitar 8 menitan, jadi sahabat nggak perlu khawatir ya, karena videonya kan berurutan nih Mas Panji ya, panjang sekali ya. Jadi kalau sahabat mau mencari kesimpulan,
atau pendahuluan, cari aja judul yang depannya itu strategi ya. Strategi itu biasanya saya pendahuluan strategi dulu, dan di akhir biasanya saya kasih namanya final gitu ya, tanda kurung, atau final thought ya. Final thought atau pagi ini adalah review and feedback. Nah ini biasanya final nih, final untuk satu digital media, yaitu Google My Business. Nanti kedepannya ada lagi saya bahas, pastinya ada YouTube marketing, terus LinkedIn juga, Twitter ya, Twitter terus Facebook fanpage, apalagi Mas Panji, TikTok gitu ya, atau bahkan Pinterest. Dan tidak tertutup kemungkinan saya akan bahas yang apa ya, yang istilahnya nggak berurutan. Ini kan berurutan ya sahabat ya. Artinya ini masih dalam tahap konten marketing gitu ya. Ini berurut. Yang di awal ada human centric marketing, saya udah bahas panjang juga, itu serinya panjang. Human centric marketing, sekarang konten marketing, nanti masuk lagi ke ini mengacu ke marketingnya Bapak Herman Kertajaya, marketing 5A namanya gitu ya. Oh ya, mungkin saya bahas dulu kali ya, marketing 5A itu apa ya sahabat ya. Marketing 5A itu coba saya lihat gambarnya dulu ya. Marketing 5A dari Herman Kertajaya, pastinya dulu saya awalnya acuannya adalah sales funneling ya sahabat ya. Sales funneling jadul dulu ya, AIDA model, A-nya attention pastinya, I-nya interest, D-nya desire, A terakhir action gitu ya. Kita kasih atensi dulu pastinya. Nah ini sudah lewat ya, yang di awal-awal berupa human centric marketing, sekarang kita ke content marketing. Terus setelah itu kita bisa pakai model-model yang lainnya lebih up to date, atau zaman now kita pakai sekarang. Itu banyak orang menyebut digital marketing sales funnel. Persis sama dengan AIDA model, ada awareness di atasnya, terus ada interest, decision, action. Ini perjalanan customer ya sahabat ya. Awareness itu di tahap awal kita kasih misalnya iklan-iklan yang berseliweran gitu ya, dengan tujuan jualan atau awareness, jualan langsung juga boleh. Public relation juga di awal pastinya. Terus setelah awareness masuk ke interest itu pasti mereka setelah ada aware dengan produk kita, mereka tertarik dong, namanya interest. Di sana ada e-books ya, ada newsletter, ada free tools. Kalau produk UMKM tuh dikasih tester gitu ya, tester ya. Tester biasanya dalam ukuran cuma 5 gram, yang ini kan produknya pouch, ini biasanya 100 gram ya. Kalau Bu Mei ini 200 gram untuk kacang bawangnya, terus ada Bu Hilmi berapa nih, mungkin 100 gram kali ya. Terus dari interest ada decision, keputusan. Di sana kita bisa posting seperti sales pages gitu ya. Sales pages itu isinya penawaran-penawaran. Setelah mereka interest tadi, terus ada free consultation untuk jasa sepertinya Bu Evi ya, seperti itu. Terus ada promotions lagi, ada free trials, bisa juga kita kasih tester lagi gitu ya, supaya orang tertarik. Terus ada demos. Di sana juga ada email marketing berupa newsletter, artinya ketika kita dapat grab email orang atau nomor HP biasa gitu ya, dan kita kirim terus-menerus informasi produk kita, dan diselipkan jualan-jualan pastinya. Dan terakhir adalah action. Action itu toolsnya berupa shopping chart gitu ya, reviews and referrals. Reviews berupa bintangnya berapa, ini ada di Google My Business sahabat. Bintangnya ada 1 sampai 5, referrals ya, ada referrals apa enggak, atau misalnya program-program seperti apa ya, program berlanjut ya. Setelah action pastinya nanti ada berbalik lagi ke atas. Jadi ada namanya sales journey ya, tujuannya untuk customer retention. Kita membangun bisnis itu melalui orang lain. Jadi kita nggak target kita bukan beli kutus, tapi ada di situ tercipta di akhir ada reseller, terus ada referrals gitu ya. Terus ada juga kalau dalam bentuk digital itu sama ya, referrals juga ya, kita kasih referrals ke orang lain. Seperti Mas Panji pernah lihat kalau mau misal kalau mau download TikTok,
ini ada kode referral saya nih gitu ya. Terus ada juga tujuannya adalah supaya kita dapat lead ya, lead itu lead generation, dapat prospek baru gitu ya. Kita ngambil grab beberapa orang melalui program referrals pastinya. Terus, nah kita beranjak ke marketing 5A-nya, Pak Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, sahabat, persis sama juga. Ada aware, ada appeal, ada ask gitu ya, ada act, ada advocate ya. Dari aware ke appeal, ketika orang nggak appeal itu solusinya apa? Solusinya pastinya menggunakan human centric marketing. Saya sudah bahas di tahun kemarin kalau nggak salah ya, panjang sekali berseri. Ini namanya brand attraction. Ketika kita sudah aware maksudnya kasih promo-promo, kasih berupa storytelling begitu, cerita dalam bentuk storytelling. Orang nggak appeal nih, maksudnya orang nggak nge-like, ngasih komen. Ini artinya kita kurang attraction. Nah, solusinya bagaimana dengan human centric marketing? Nah, pagi ini kita dalam tahap atau fase content marketing, sahabat. Artinya setelah appeal, mereka sudah like, sudah kasih komen mungkin, sudah kalau di Instagram ada download gitu ya, gambar di download, tapi orang nggak tanya-tanya nih, nggak ask. Ini namanya brand curiosity. Solusi bagaimana menggunakan content marketing for brand curiosity, dan seterusnya ada dari ask ke act ya. Setelah orang tanya-tanya, nggak beli-beli ini sahabatnya. Artinya tidak ada komitmen ya, ini namanya brand komitmen. Solusi bagaimana menggunakan omni channel marketing. Nah, ini nanti kita bahas ya. Content marketing itu masih panjang nih sahabat, karena nanti ada Facebook fanpage dan beberapa sosial media lainnya yang populer. Dan setelah orang beli misalnya, tapi orang nggak advocate maksudnya ngasih anjuran ke orang lain bahwa produk kita bagus, ya jasa kita bagus, seperti nge-share ke orang lain, orang malas nge-share. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya menggunakan engagement marketing. Nah, cukup panjang nih Mas Panji nih. Ini beberapa bottlenecks ya. Ada juga ada juga flywheel ya, flywheel model dari HubSpot. Persis sama juga, ini memutar gitu ya, ada roda gitu ya, flywheel ada attract, ada engage, ada delight. Terus muter lagi ya, dari attract itu ada strangers, orangnya stranger maksudnya calon customer gitu ya, prospek. Dari attract ke engage menjadi prospek, jadi engage, delight ya, delight itu menjadi customer syukur-syukur nanti menjadi promoters. Nah, promoters ini sama persis dengan advocate tadi ya, di bagian akhir dari solusinya Bapak Herman Kertajaya dengan brand affinity-nya. Persis sama nih, promoters artinya kita nge-share ke orang lain padahal kita nggak beli misalnya, apalagi kalau kita beli, kita share ya, terus kita kasih rekomendasi bahwa produknya bagus, saya kasih rekomendasi ke orang bahwa Radio Suara Sidoarjo bagus, ini salah satu promoter saya artinya, atau saya ngasih advokasi di Radio Suara Sidoarjo banyak program-program bagus, seperti nanti ada mungkin ngaji hukum ya Mas Panji ya. Ya, ngaji hukum terus jam 1. Ngaji hukum, ya, terus ada psikologi juga, ada dialog bisnis ya. Terus banyak sekali ya program di Radio Suara Sidoarjo ya. Artinya saya ngasih advokasi nih, ada radio bagus di Sidoarjo sana, bagaimana supaya terkenal, saya kasih advokasi dong ke orang-orang di Jakarta dan sekitarnya atau di luar Jakarta. Artinya ada radio bagus ya. Jadi bukan radio Jakarta aja yang bagus, radio Jawa Timur juga bagus ya Mas Panji ya. Itu salah satu advokasi saya ya, sahabat ya. Oke, saya coba ini ya, saya masuk ke Zoom, saya recap ulang sebelum saya ngasih review and feedback untuk beberapa tadi ya pelaku UMKM yang sudah join di Radio Suara Sidoarjo. Terima kasih Bu Evi ya di Sumeneb sana. Terus ada juga Bu Deli di Sidoarjo dengan teh rempahnya, ada Bu Hilmi dengan makaroni gorengnya di Sidoarjo juga, dan Bu Mei terakhir minggu kemarin dengan kacang bawang rempah ya. Terima kasih banyak ya ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Oke, saya coba ini ya, videonya cuma 8 menit, saya recap lagi bagaimana cara setting Google My Business
pastinya sudah saya utarakan beberapa kali Mas Panji ya, karena seri panjang sekali ya. Sudah dicontohkan oleh Bu Mei, Bu Hilmi, Bu Deli, dan Bu Evi, bagaimana mereka menyeting yang tadinya kira-kira dalam tanda kutip nggak bisa ya, dengan literasi digital yang dari melek terus jadi mampu, setelah mampu mungkin mahir ya tentunya harus posting setiap hari. Kalau kita nggak posting setiap hari, kemahirannya mungkin jadi luntur Mas Panji. Jadi balik melek lagi mungkin ya, lupa mungkin ya. Ada orang lupa kan, setelah setting ditinggal, jadi kita nggak kick and rush ya, bukan set and forget gitu. Jadi harus konsisten gitu ya. Jangan setelah setting langsung ditinggal. Coba sambil saya masuk ke Zoom ya, sahabat ya, saya masuk ke Zoom, Zoom satu lagi, saya mau running video dulu, running video recap ya. Nanti setelah setting, nanti saya juga ada video satu lagi bagaimana cara posting, dan mungkin setelah jeda iklan nanti ada juga dalam bentuk slide sahabat. Jadi sahabat benar-benar paham sebelum saya masuk mereview dan ngasih feedback ke beberapa, ada 4 pelaku UMKM dari jasa sampai ke produk fisik sahabat. Oh ya sahabat, jadi Google My Business ini bukan sosial media ya, tapi bertujuan sosial media kan judulnya sosial ya, sosial arti kita pertemanan ya, hahaha gitu ya. Walaupun juga Instagram bisa juga untuk bisnis ya Mas Panji ya. Terus Facebook pun bisa, cuman di Facebook fanpage. Dulu boleh nge-share produk-produk di Facebook profile. Ada juga sih masih nge-share ya, tapi kalau kita ngasih link, sahabat, itu bakal di-remove sahabat. Saya beberapa kali di-remove tuh. Jadi sebisa mungkin kalau kita terpaksa untuk posting di Facebook ya, di Facebook profile, coba deh pakai link yang web pribadi, itu nggak bakal di-remove Mas Panji. Kalau kita pakai link misalnya bit.ly gitu ya, saya pernah ya Mas Panji ya, saya nggak tahu kenapa saya pernah nge-share dengan link Suara Sidoarjo .id, tiba-tiba di-remove ya. karena begini sahabat, karena mungkin link Suara Sidoarjo.id sering di-share kali ya. Facebook profile itu paling kesel loh, Facebook ya. Paling kesel kalau kita nge-share link yang sama ya, kita dianggap spammer. Bisa mungkin diganti-ganti sahabat. Jadi misal kita punya web nih ya, Panji ya sahabat ya, web misalnya muhammadidamsari.com gitu ya. Kalau bisa hari ini / apa gitu ya, / misalnya produk A, besok saya / lagi produk B. Itu gampang sahabat ya. Kalau melalui WordPress tinggal ada pluginnya, saya gampang aja itu Mas Panji. Saya ada beberapa plugin yang tinggal share aja gitu ya. Tapi ujung-ujungnya /nya itu sebenarnya linknya ke WA Mas Panji. Atau mungkin jualan ya. Jadi kita istilahnya menyamar gitu ya. Jadi kalau Facebook itu nggak marah kalau kita nge-share web pribadi. Tapi jangan sering-sering, nanti dianggap spamming ya sahabat ya. Hati-hati dengan sosial media sekarang cukup galak ya. Kalau kita nge-share dengan link yang sama, itu kita bakal di-remove linknya. Nggak di-block sih, cuma di-remove linknya. Tetap bisa posting, tapi link itu di-remove. Jadi nggak tampil di Facebook profile. Oh ya sahabat, saya akan dulu ya, saya buka Zoom satu lagi. Saya akan coba nge-share ya, bukan nge-share, nge-recap. Bagaimana ini ya, apa namanya? Oh saya salah nih. Oh ya, seharusnya pagi ini saya ini ya, Mas Panji materinya SLIP gitu ya. SLIP itu storytelling, localization, innovation, and personalization. Ini adalah satu metode untuk pada masa insiden disruption ya. Kita nggak bilang disaster, tapi insiden disruption, terjadi disrupsi. Ini bagaimana kita melakukan pivoting, terutama untuk pelaku UMKM. Mungkin minggu depan saya bahas ya, sahabat ya. Jadi ada materi loncat-loncat seperti yang slip ya. Minggu depan nanti saya juga bahas, mungkin ada startup gitu ya. Terus saya juga mungkin bahas antrian panjang nih Mas Panji. Teman saya bahkan ada yang foundernya Tahugo gitu ya. Ada juga. Terus tentunya saya akan bahas di ujung digital ya. Di awal bahas produk, terus ujung-ujung digital, bahkan nanti saya bahas fotografi, ini requestnya Mas Diding ya. Jadi bagaimana nanti tampilan yang bagus, postingan kita tentunya menggunakan
teknik-teknik fotografi yang yang joss gitu ya, hanya menggunakan HP, bagaimana menggunakan pencahayaan yang bagus ya, pencahayaan alami maksudnya, bukan pencahayaan buatan menggunakan lighting yang terlalu mahal, cukup yang murah meriah tapi tampilan sebagus fotografer profesional. Sahabat, oke, coba saya ini dulu ya, saya login dulu sahabat. Jadi beberapa pelaku UMKM bagus-bagus ya sahabat ya, mereka cukup antusias untuk mengikuti program ini. Nanti saya ajak lagi untuk materi Facebook fanpage pastinya, dan beberapa sosial media lainnya yang tujuannya adalah untuk berjualan sahabat. Oke, saya masuk Zoom dulu sahabat. Oke. Bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang punya website 2 ya sahabat ya, seperti Bu Deli. Bu Deli itu ada 2 website, satu untuk peruntukannya di Indonesia dengan bahasa Indonesia, satu lagi dengan bahasa Inggris. Mas Panji sahabat, keren ya. Keren, artinya produknya. Iya, jadi kalau kita bilingual berarti ya. Iya, webnya ada 2 Mas Panji. Sebenarnya bisa bilingual ya. Itu Mas Panji bagus tuh bilingual. Karena begini sahabat, kita bisa, kan pasti sahabat pernah lihat website corporate gitu ya. Ada drop down gitu kalau memilih English, Indonesian, bahkan Spanish, ya, German, Russian mungkin. Dan Bu Deli bagus nih, webnya malah 2 gitu ya. Berarti anggarannya cukup besar juga Bu Deli ini. Satu yang English, satu lagi yang Indonesian ya. Artinya Indonesian untuk produk yang disasar di Indonesia, dan English itu tujuannya buat ekspor. Bagus ya, UMKM kita itu sudah cukup cukup inilah ya, cukup progresif gitu ya, growth-nya cukup bagus. Nah, bicara growth sahabat, pastinya growth itu sekarang ada istilah keren namanya growth hacking sahabat ya. Growth hacking itu sebenarnya cuma ada 3 function. Satu adalah teknologi gitu ya, kalau kita mau growth ya, kita mau pivoting atau tweaking gitu ya. Hacking ya, istilahnya hacking ya, namanya growth hacking, tujuannya untuk growth. Kedua marketing, dan ketiga menarik nih Mas Panji, psychology. Jadi ada 3 function ya. Jadi penting psikologi ya. Kita bagaimana buat postingan yang mengandung anxiety, desire gitu ya, membuat orang kan ada need and want ya, supaya orang want-nya lebih besar daripada need Mas Panji, supaya orang mau beli gitu ya. Dan kadang itu mengaduk-aduk alam bawah sadar kita gitu ya, yang kira-kira nggak perlu dibeli juga gitu ya. Oke, saya ini ya, saya masuk. Oke, sudah masuk ya. Nanti admin tolong di ini atau mau jeda iklan ya Mas Panji? Sudah 7.30 mungkin. Oke, kita jeda iklan dulu kurang lebih 5 ya. menit. Nanti kita akan coba lihat bagaimana tutorial tadi. Karena cukup panjang ya Mas Panji, 8 menitan ini. Siap, baik. Baik sahabat, kita masih bersama dalam program Digital Business Series bersama Pak Muhammad Idham Azhari, dan kita masih ngobrol tentang My Google Business Go. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MyIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MyIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MyIndiHome, kamu bisa cek poin MyIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MyIndiHome dong. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas dan pekerja mandiri lainnya. Kerjo tenang, mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas, tapi tetap sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta. Meninggal dunia karena kecelakaan. Santunan kematian Rp42 juta. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan masih ada perlindungan lainnya. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi 031 894 55924. 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Digital Business Series dan tema kita untuk pagi hari ini review dan feedback Google Bisnisku pelaku UMKM Indonesia. Baik, Pak Idam sepertinya mau akan share video. Silakan Pak Idam. Ya, sahabat, saya akan share video nge-recap bagaimana setup Google My Business
Ini adalah Google My Business startup digital yang saya sedang running, Ruang Dokter ID ya. Setelah itu ada lagi video bagaimana setelah setup pastinya kita harus konsisten posting. Bagaimana posting? Nanti posting menggunakan foto ya, foto dan foto berikut kata-kata gitu ya. Kata-kata itu tentunya mengandung keyword yang disasar. Yang kita sasar, yang dicari orang pastinya panjang katanya, bukan panjang kata, itu maksimal adalah 1.500 kata gitu ya. Jadi nggak perlu sampai 1.500 sahabat. Dan di bawahnya ada lagi kolom untuk link kita ya, link jualan kita, bisa landing page, bisa sales page, atau one page. Sales page itu satu halaman gitu ya, jualan biasanya kan. Itu mengandung anxiety and desire ya. Bagaimana kita bisa posting kita maximus pleasure gitu ya, minimal suffering, itu kan tujuan kita berjualan ya Mas Panji ya. Bagaimana orang gembira banget dan sedih banget gitu ya. Itu salah satu komponen hipnosis sahabat ya. Jadi bagaimana kita bisa bermain alam bawah sadarnya orang lain ya, supaya orang mau beli produk kita. Tapi bukan berarti kita berbohong ya sahabat ya. Pastinya produk kita selain kita dengan kata-kata yang menarik, pastinya produk kita harus jujur gitu ya. Produk kita benar ya, apa yang kita promosiin ya benar gitu ya. Jangan sampai kita membohongi pelanggan ya. Itu salah satu user experience sahabat. Jadi sekarang sahabat, jadi yang namanya teknis itu agak kurang ya sahabat ya. Jadi yang penting user experience, bagaimana orang berlama-lama di website saya Mas Panji, muhammadidhamasari.com tadi ya. Terus sebenarnya ada lagi satu Mas Panji, idhamasari.com. Itu portfolio saya, cuman lagi under maintenance ya. Kalau muhammadidhamasari.com blog ya, cenderung blog. Banyak artikel, satu lagi ada idhamasari.com. Itu portfolio ya, cuman satu halaman. Dan saya ada beberapa website, sekitar sekarang cuma ada 30 mungkin ya, 30 website dan beberapa sosial media. Pastinya tujuannya ya buat ini ya, buat jualan. Oke, coba saya ini ya, sahabat. Jadi penting ya, jadi postingan kita harus mengandung anxiety and desire ya. Bagaimana kita bisa maximus pleasure ya. Maximus pleasure maksudnya pelanggannya ya, pelanggan bisa maximus pleasure dan minimal suffering gitu ya. Jadi meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kegembiraan gitu ya, pleasure ya, kegembiraan. Coba saya join lagi ya, saya join, nanti admin bisa ini ya, bisa tampilkan. Oh seperti sudah join ini. Coba saya share ya sahabat. Oke, kok nggak bisa ya share ya? Share start. Oke, kayaknya salah saya nih. Oh join ya, sorry salah saya. Oke sahabat, jadi saya review dulu kali ya, review dari beberapa Google My Business-nya 4 pelaku UMKM, dari Bu Evi dengan jasanya, jasa psikologi, terus ada Bu Mei, ada Bu Hilmi, ada Bu Deli, sahabat. Oke. Jadi sahabat, sebelum saya join ke Zoom ya, pertanyaan kuis dulu ya Mas Panji ya. Jadi pertanyaan kuisnya sebutkan ya. Jadi ada 4 manfaat Google Business-ku atau Google My Business. 1 itu kita bisa melihat dan menjangkau pelanggan ya. Kedua, memposting pembaruan ke profil bisnis. Ketiga, melihat cara pelanggan berinteraksi pastinya. Keempat, menyediakan situs profesional gratis dengan personalisasi. Jadi ada 4 sahabat. Sebutkan 1 aja dari 4 manfaat tadi, 4 manfaat Google Business-ku atau Google My Business. Silakan jawab nanti setelah acara selesai, tentunya di kolom IG saya @idhamasari. Sebelum menjawab jangan lupa follow IG saya @idhamasari dan juga follow IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atiga.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke teman 3 IG lainnya. Pastinya ada hadiah ya. Hadiah dari persembahan Konus Peduli UMKM, sahabat. Oke, sebelum saya masuk ya, sebelum masuk join, jadi
Google Businessku ini adalah merupakan alat gratis ya sahabat ya, tidak berbayar ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kadang orang begitu ya Mas Panji ya, ketika orang mau nyemplung ini bayar nggak ya? Gitu. Gratis, tenang aja free. Sekarang banyak yang free sahabat ya. Hampir semua orang maparin sekarang free gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya jualan sih, ujung-ujungnya juga ada jualan juga. Ya. Jadi Google Businessku ini merupakan alat gratis sahabat yang mudah digunakan oleh bisnis ya dan organisasi untuk mengelola kehadiran di internet melalui Google pastinya. Google ya. Google bukan Facebook. Beda ya, marketnya beda. Termasuk penelusuran dan Maps ya. Jadi ada penelusuran tuh Google Search Engine sendiri dan Google Maps. Jadi untuk membantu pelanggan menemukan bisnis kita dan menyampaikan storytelling kita kepada pelanggan pastinya. Jadi kita dapat memverifikasi bisnis kita dan tentunya kita bisa mengedit. Misalnya jam bukanya, sekarang lagi COVID-19 kan, dulu jam bukanya kita bisa Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai misalnya jam 8 malam ya. Sekarang nggak bisa karena dibatasi. Jadi di sana ada COVID-19 update. Jadi kita bisa batasi misalnya kalau karena COVID-19 pandemik kita bukanya misalnya tokonya dari jam 9 tutup lebih sore ya, jam 5 sore misalnya. Nah, kita bisa edit sahabat ya. Oke. Terus tadi 4 manfaat tadi ya. Tentunya ada pertama kita bisa melihat dan menjangkau pelanggan, kedua memposting pembaruan ke profil bisnis. Terus kita bisa melihat cara pelanggan berinteraksi, terus menyediakan situs profesional gratis dengan personalisasi ya sahabat ya. Oke, saya mungkin nge-review dulu ya. Takut waktu nggak sempat Mas Panji. Review satu-satu saya review. Saya pertama review dulu Google My Business-nya Bu Evi. Mungkin saya bisa tampilkan juga ya di ini ya. Di mana? Di Zoom ya. Saya pertama kali Bu Evi dulu dengan jasanya di psikologi, sahabat. Psikologi, coba kita lihat apakah Bu Evi ini rajin posting gitu ya. Jadi Bu Evi punya perusahaan namanya EPC Indonesia Group, alamatnya di Sumeneb sana, Jalan Geria Alam Raya, nomor C1 di Kabupaten Sumeneb. Ini cukup bagus ya. Bu Evi ini sekarang tutup ya, jadi buka jam 8 pagi, belum jam 8, ada nomor teleponnya. Terus di tampilan Google My Business ini tentunya bukan halaman 1 ya sahabat ya, tapi halaman 0. Google mau dibuat halaman 0 atau feature page gitu ya, feature page artinya benar-benar ngejreng gitu ya, dibanding kalau misalnya Mas Panji ketik misalnya jual nasi goreng Sidoarjo gitu ya, kan banyak link-link gitu ya Mas Panji ya, kadang ada Tokopedia, terus ada Bukalapak, kadang warungnya itu sendiri tokonya, tapi ada satu ada satu entitas ya, ada satu item yang namanya Google My Business cukup ngejreng, bisa tampil di sebelah kanan, hampir nyaris di kolom kanan tuh full gitu ya, atau di tengah-tengah gitu ya. Nah, makanya namanya feature page atau halaman 0, penting sahabat. Kita harus, apalagi yang bagi pemilik bisnis, pelaku UMKM, kita harus segera setting Google My Business. Bu Evi cukup bagus nih ya, Bu Evi. Oke, coba sekarang saya tampilkan lagi, nanti saya join Zoom ya sahabat ya. Saya mau tampilkan lagi untuk Bu Deli ya, Bu Deli dengan teh rempahnya. Coba saya buka Google My Business-nya. Bu Deli punya website 2 ya sahabat ya, satu untuk keperluan pasar Indonesia dan satu lagi pasar di luar negeri. Nah, ini Bu Deli ini produsen teh dan kopi rempah. Oh ya, ada kopi juga ya. Ada kopi, cukup bagus nih udah dibukanya juga jam 8 ya, dengan kategorinya food producer, artinya Bu Deli sebagai produsen. Terakhir posting kapan? Ternyata postingnya terakhir Juli postingnya itu ada testimoni ya, terus ada ulasan juga, terus coba satu lagi cukup bagus ya sahabat ya. Yang ketiga ada Bu Hilmi dengan makaroni gorengnya. Coba saya lihat Google My Business-nya. Beliau punya Google My Business dengan brand namanya Cumichan ya, @Cumichan, I-nya 2, CUMIICHAN. Silakan sahabat bisa jadi reseller Bu Hilmi ya, Bu Deli juga bisa atau Bu Mei nanti.
Coba saya lihat punya Google My Business-nya Bu Hilmi. Oke, Bu Hilmi, Cumichan ya, Cumichan. Nah, Mozambi ya, dengan brandnya Mozambi makaroni gandum. Oh ya, makaroni gandum Sidoarjo. Wah, bagus nih Bu Hilmi nih, Google My Business-nya. Oke, Bu Hilmi beralamat di Kecamatan Sidoarjo. Ada ya Mas Panji, Kecamatan Sidoarjo? Ada Kecamatan Sidoarjo Kota. Oh, ada ya. Kabupaten Sidoarjo, tapi benar. Kabupaten Sidoarjo ya Mas Panji. Cuma ada Kecamatan Sidoarjo Itu ya? kecamatan yang ada di pusat kotanya. Jadi namanya Kecamatan Sidoarjo Kota. Oke. Dusun Tegal. Oh ya, masih sebut dusun ya di sana ya? Atau desa ya? Masih ada sebut desa di sana ya? Bukan kelurahan ya? Jadi alamat Dusun Tegal. Kalau Gunung... di Kecamatan Sidoarjo Kota itu ada yang di bawah kewenangan kepala desa, ada di bawah kewenangan lurah juga. Oke. Kalau yang ada kelurahan, ada dusun ya? ada Atau kelurahan, desa, ada desa juga di sana. Oke. Di Bluru Kidul ya, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan opennya, wah menarik nih, Bu Hilmi opennya jam 12 siang. Untuk Sabtu ya, jam 12 siang ya. Untuk hari biasa, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Cukup malam juga ya. Mungkin belum diupdate nih Bu Hilmi ini. Saya nggak tahu ya, PPKM di sana apakah berlaku di Sidoarjo, Mas Panji? PPKM Mikro ya? PPKM Mikro untuk masih jalan ya? Beberapa tempat yang memang zona merah masih jalan, tapi secara umum sih zona merah sudah ya? relatif agak ke arah new normal lah istilahnya gitu. New normal ya, oke. Beberapa yang masih merah masih PPKM Mikro ya Mas Panji ya? Betul. Oke, siap. Oke, sekarang terakhir saya lihat ya, atau mengasih review and feedback ke Bu Mei. Bu Mei ini, coba saya lihat, Bu Mei ini beralamat juga di Kabupaten Sidoarjo, sahabat. Kabupaten Sidoarjo dengan brandnya Kacbau ya, Kacbau Jaya, Bu Mei camilan snack. Wah, bagus nih. Beliau beralamat di Jalan Kali Kepiting Jaya 10 di Pasar Kembang, Kecamatan Tambak Sari. Oh ya, Surabaya ya, Bu Mei ya, di Surabaya. Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Coba kita lihat opennya jam 8 juga. Jadi rata-rata jam 8 ya, sahabat ya. Jadi sahabat bisa contoh, bisa buka jam 8 pagi ya, jangan terlalu pagian juga, jam 7 gitu ya. Saya pikir jam 8 cukup lah ya, jam 8 dengan nomor HP-nya 085257584575. Jadi sahabat bisa jadi reseller ya. Jadi bisa jadi reseller Bu Mei, Bu Hilmi, dan juga Bu Deli ya, sahabat ya. Oke, ini 5 hari lalu posting deh Bu Mei. Jadi begini ya, kesimpulan saya sahabat, beliau-beliau ini bagus ya, cukup aktif, artinya beliau-beliau memikirkan growth ya. Jadi komponen growth itu kalau kita mau growth pastinya nggak melulu posting aja ya, tiba-tiba kok nggak ada pelanggan gitu ya, karena kita nggak lihat ini ya, matrix ya. Di Google My Business ada matriksnya, ada insight-nya gitu ya. Kira-kira bagian mana yang merah gitu ya. Jadi ada insight berapa orang yang lihat, ketika orang lihat semakin sedikit artinya apa? Kita harus atur strategi ulang, kita harus tweaking gitu ya. Kita harus hack gitu ya, namanya growth hacker, bisa dibilang growth hacker ya, growth hacking gitu ya. Growth hacking hanya 3 fungsi sahabat, kita gunakan teknologi yang ada pastinya, kita harus pastinya paham dulu digital ya, dengan literasi digitalnya, terus ada hackingnya dengan dari sisi marketing tadi, terus ada yang terakhir psikologi. Nah psikologi penting, nanti saya bahas ya Mas Panji ya, real psikologi untuk penjualan ya, sales ya, bagaimana orang bisa membeli produk kita dengan kata-kata yang menjual ya, kata-kata yang ada buying keywordnya dan tentunya yang menjual ya, dengan anxiety and desire-nya, bagaimana bisa maximize pleasure dan minimize suffering sahabat. Saya belum join juga ya. Oke, saya join sahabat. Saya join Zoom ya, join Zoom tadi saya bukan join Zoom ke Radio Suara Sidoarjo, malah ke tempat lain. Oke, sahabat coba sepertinya ada kendala ini. Oke, saya lanjut dulu ya sahabat ya. Saya lanjut dulu sahabat, tadi perihal Google Businessku. Sahabat kalau mau lihat ini ya, melihat bagaimana cara setting, ada ya di channel Radio Suara Sidoarjo channel. Silakan cari yang judul yang ada kata-kata Google Businessku. Nah, pastinya situ ada itu ya.
ada beberapa video yang saya tampilkan. Bagaimana cara setting, kalau saya tidak sempat hari ini, cara setting atau cara posting. Ada 2 video gitu ya. Atau pada bagian awal, strategi konten marketing dengan Google Business School, kalau nggak salah ya. Di bagian awal sekali. Oke, sahabat. Jadi ini masih dalam tahap konten marketing ya sahabat ya. Konten marketing karena dari yang aware tadi ya, dari aware kok udah appeal, dari appeal orang nggak nih, nggak tanya-tanya. Caranya bagaimana dengan konten marketing? Kita masih dalam tahap konten marketing dan pagi ini pembahasan terakhir untuk Google Business School sahabat. Jadi content marketing itu is a form of marketing focused on creating ya. Creating kita membuat, creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online. Tujuannya untuk target-target yang tertarget pastinya ya sahabatnya. Kalau misalnya kita target di Sidoarjo aja, target di Surabaya atau di Jawa Timur, tapi tidak tertutup kemungkinan ketika kita posting tiap hari, kita bisa menyasar ke seluruh Indonesia asalkan kita menggunakan keyword-keyword yang dicari orang, sahabat ya. Jadi it is often used by business in order to untuk content marketing untuk attract attention and generate leads, pastinya terus expand their customer base. Kita bisa expand basis dari customer kita dengan content marketing, terus generate or increase online sales. Kita bisa mengincrease ya, memperlebar sales kita ya, untuk meningkatkan sales kita, terus increase brand awareness pastinya or kredibilitas kita karena kita sering posting. Nanti kita menuju ke authority sahabat. Authority maksud kita menguasai di bidang kita. Misalnya Bu Mei menguasai kacang bawang di Sidoarjo, syukur-syukur menguasai Jawa Timur, syukur-syukur menguasai Indonesia untuk kacang bawang, terus Mozambik juga. Terus ada produk Budeli juga dengan teh rempahnya, sahabat. Terus terakhir, engage an online community of users, gitu ya. Maksudnya ada orang ngasih rate and review, kita bales ya, sahabat ya. Jadi kalau ada orang ngasih rate ke kita, sahabat, di Google Business kita harus balas tuh, terima kasih, gitu ya. Jangan didiemin aja, gitu ya. Terima kasih, thank you very much, segala macamnya, dan seterusnya, sahabat. Seperti waktu nggak cukup ya Mas Panji ya, karena video 8 menit ya. Sahabat silakan lihat ya di channel radio suara, di YouTube channelnya Suara Sidoarjo Channel. Tinggal cari judul-judul yang ada Google Business School. Di situ saya ada beberapa kali menampilkan video cara setup Google My Business dan juga cara posting ketika kita sudah selesai setup ya sahabat ya. Nah, sahabat, mengapa konten marketing dengan lokal SEO? Jadi ini lokal SEO, sahabat ya. Oh ya, sahabat, nanti minggu depan saya akan utarakan setelah sleep. Saya juga saya akan utarakan perihal lokal SEO ya, atau lokal business, atau localization, karena penting, sahabat. Sekarang banyak orang membicarakan lokal business, gitu ya. Jadi, sahabat ya, mengapa lokal business? Ditambah pula COVID-19 pandemic, jadi orang menyasar seperti Mas Panji kemarin dengar nggak, Giant tuh mau tutup gitu ya. Oh iya, sudah menjadi viral itu di banyak viral media. Ya. Nah, sementara Indomaret dan Alfamaret naik loh penjualannya. Convenience. Itu mengapa sahabat? Karena mereka menyasar di lokal aja gitu, menyasar bahkan bukan tingkat kelurahan ya. Di kelurahan ada beberapa Indomaret kan, mungkin menyasar di beberapa jalan di rumah Mas Panji, mungkin di 4 jalan rumah Mas Panji gitu ya. Saya nggak tahu ya antara Indomaret ke Indomaret lain berapa kilometer Mas Panji, mungkin sekitar 1 kilo kali ya. 1 kilo ke depan ada lagi. Nah penting sahabat ya. Jadi seperti Giant itu mau tutup ya. Terus ada juga kalau nggak salah ada beberapa lah, banyak ya yang tutup ya gara-gara mereka mungkin dalam tanda kutip sasarannya nggak localization, nggak localize ya. Malah sekarang convenience store seperti Indomaret, kayak Alfamart tuh malah naik loh Mas Panji penjualannya gitu ya. Bahkan ekspansi mereka cukup intens juga ya. Jadi penting ya. Nanti saya utarakan bagaimana lokal SEO, lokal business, localization. Jadi content marketing dengan lokal SEO ini, localization ya, terutama dengan Google My Business penting banget sahabat dibanding keilmuan digital marketing lain sahabat. Apalagi di COVID-19 pandemic ya kali ini, karena saat ini keilmuan yang dicari-cari orang juga ya. Jadi seorang growth hacker atau ada yang menyebut sebagai growth marketer, bisa disebut itu juga ya.
Jadi growth hacking itu adalah salah satu strategi sahabat, seperti yang saya sebutkan tadi ya, strategi yang banyak digunakan startup ya, atau perusahaan yang ingin cost efektifnya jalan gitu ya. Jadi supaya cash flow-nya nggak berantakan ya sahabat, kita harus menghack salah satu lini bisnis kita misalnya. Tentunya ada 3 function aja ya sahabat ya. Function seperti tadi yang saya sebutkan, ada marketing yang kita hack, itu nggak perlu semua kita hack sahabat. Terus ada sisi teknologinya, dan terakhir ada psikologi. Nah, penting sahabat ya, jadi kita harus memiliki 2 keilmuan tadi ya. Jadi sahabat yang baru terjun di dunia digital marketing, belajarin aja content marketing dengan lokal SEO ya. Karena ini penting, sekarang banyak dipakai ya content marketing. Sekarang serba konten. Bagaimana konten yang menjual ya gitu ya. Pasti Mas Panji tahu YouTube channel yang bagus itu YouTube channel yang kira-kira orang senang lihatnya ya. YouTube channel belajar seperti saya, mungkin lebih enak orang dengar YouTube channelnya siapa Mas Panji? Mungkin Deddy Corbuzier gitu ya. Ya, atau Corbuzier, apalagi. Kalau Mas Franky itu lihat Gadgetin karena suka update teknologi terkini. Oke, Gadgetin ya gitu ya. Terus ada misalnya orang banyaknya subscriber seperti The Santoso atau Mas Panji. Jadi masak yang aneh-aneh gitu kan. Oh iya. Misal TV digoreng gitu. Itu orang suka itu gitu. TV digoreng, terus terakhir penggoreng gede banget ya. Saya juga sering nonton. Terus apalagi kira-kira ya. Jadi penting sahabat ya. TV digoreng masih penting daripada TV ditumis, kan repot cari pisaunya ini. Gitu ya. Dan lain-lain seperti Atta Halilintar gitu ya, The Ricis segala macam ya. Iya. Jadi penting sahabat ya, kita pelajari content marketing dengan kontennya dengan lokal SEO ya, localization dan local business ya, sahabat. Jadi 2 keilmuan tadi bisa kita pelajari karena depth of knowledge-nya yang lebih dalam dibanding keilmuan lain, misalnya seperti social media marketing, ada paid ads, ada PR ya, public relation, business development, partnership, dan lain-lain ya. Jadi kumpulan keilmuan ini adalah channel expertise di samping base knowledge and marketing foundation yang harus kita kuasai, sahabat. Baik. Oh ya, sahabat, jadi growth hacking ya. Growth hacking itu, jadi growth hacking has nothing to do with brand. Jadi, tapi growth hacking has everything to do with brand. Jadi growth hacking itu, sahabat, kita lakukan sesaat gitu ya. Kita mau hack apa nih? Tapi growth marketing untuk tujuannya adalah jangka panjang ya. Jadi long term gitu ya. Kalau growth hacking short term gitu ya. Jadi growth hackers itu tujuannya adalah aim for rapid growth, untuk pertumbuhan cepat. Sedangkan growth marketers aim for sustainable growth. Jadi untuk growth yang berkesinambungan, continue ya sahabat ya. Agak beda ya antara growth hackers dengan growth marketer, sahabat. Baik, Pak Idam. Oh ya, Mas Panji. Tidak terasa sudah mendekat ke jam. Jam 8 ya. Oh ya, minggu depan saya bahas materi namanya SLEEP ya. SLEEP itu salah satu metode atau salah satu framework. SLEEP itu adalah storytelling, localization, innovation, dan personalization. Nanti 2 minggu ke depan lagi saya akan bahas panjang juga perihal local SEO atau local business atau localization, sahabat. Gitu Mas Panji, sahabat. Baik. Terima kasih Pak Idam untuk kesempatannya. Mas Panji, sahabat. Sampai ketemu minggu depan ini Pak Idam. Siap Mas Panji, sampai minggu depan Mas Panji. Baik, demikian tadi sahabat, Anda sudah mengikuti program Digital Business Series dengan tema Review and Feedback Google Business School pelaku UMKM Indonesia edisi yang ke-109.